Ini terkadang kan ada dua cara sujud sahwi, Ustaz. Ada yang sebelum salam, ada yang sesudah Salam. salam. Iya, itu Ya, bagaimana ngebedain itu, Ustaz? dua-duanya boleh. Oh, oh, Dua-duanya boleh bila لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man walah ila yaumil qiyamah wa la haula wa quwwata illa billah. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau walau karihal musyrikun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis samawati wal ard. Tuhan kita yakni Allah Subhanahu wa taala yang menguasai langit dan bumi, yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat talibul ilmi, nikmat mendapatkan waktu-waktu yang potensial, yang salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi wa Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kunafillah, azakumullah wa iyakum. Kita masih bertemu lagi di channel Millennium Mengaji, channel kesayangan kita, bekerja sama dengan kajian hadis online atau KH Official. Masih membahas kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Alhamdulillah sekarang masuk ke nomor hadis ke 351. Alhamdulillah. Tamam, kajian kami masih dipandu oleh Al-Mulkarom Al-Ustadz Ali Habibullah. Alhamdulillah beliau telah berada di antara kita. Semoga beliau selalu diberi kesehatan, kekuatan, kemudahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Dan selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Seperti biasa, bila ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar, dan insya Allah akan ditanyakan pada kesempatan waktu. Semoga berguna bagi Ikhwanullah selaku thalibul ilmi, selaku penuntut ilmu, wabil khusus anak al-fakir. Dan tanpa berpanjang kata, untuk waktu dan tempat kepada Gurunda Ustadz Ali. Tafadhol Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Karena tokoh hadis kitabullah wa khairu hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi nar. Kita kan buka alhamdulillah kitab Bulughul Maramnya sudah masuk bab sujud sahwi ya Pak. Ya, bab sujud sahwi. Alhamdulillah. Babu sujud sahwi wa ghairi min sujudil tilawati wa syukri. Bab sahwi dan selainnya dari sujud-sujud tilawah dan syukur.
350 di kitab saya ya. An Abdillah bin Buhainah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, anna nabiyya, bahwa saja Nabi sallallahu alaihi wasallam, bihi muzuh, salat bihi muzuh, salat bersama mereka salat zuhur, salat zuhur. Faqama fi rak'atain, lalu berdiri pada dua rakaat ya al-ulain, yang awal, dua rakaat yang awal Nabi berdiri, walam yajlis, yang seharusnya dia duduk tapi tidak duduk, walam ya yajlis, tidak duduk. Faqaman nas, lalu orang-orang berdiri ma'ahu, bersamanya, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta, sehingga idza qada shalah, ketika apabila selesai salat, wantadharon nas, dan orang-orang nazar, menunggu taslimahu, salamnya Nabi. Ya, kan 2 rakaat nih. 2 rakaat harusnya duduk tahiyat awal kan, Nabi berdiri. Nabi berdiri, makmum ikut berdiri juga. Dilanjutkan sama Nabi, rakaat ketiga, rakaat keempat kan. Nah, padahal mau selesai, mau salam, nah jamaah nih, para makmum nunggu salamnya Nabi. Nabi. Ternyata kabbaro, Nabi bukan salam tapi bertakbir. Allahu Akbar, mungkin dikasih ingat ya bahwa Nabi belum tahiyat awal. Ya, Nabi bertakbir, kabbara wa huwa jalis, dan dia duduk dalam keadaan duduk, wa sajada sajadatain, dan dia sujud 2 kali sujud, qabla an yusallim, sebelum salam, cuma salam lalu salam. Jadi akhrajahu sab'ah, telah mengeluarkannya imam yang 7 berarti siapa ya itu? Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. 7. Artinya hadisnya masyhur ya. Hadisnya masyhur, terkenal, banyak yang meriwayatkan. Wa hadza lafzu lil Bukhari, lafaz ini yang kita baca ini ada di Bukhari, lafaznya Imam Bukhari. Yang lainnya semakna ya. Wa fi riwayatin li Muslim, dan pada riwayat yang lain bagi Imam Muslim, yukabbiru fi kulli sajdati, Nabi bertakbir di setiap sujud. Wa huwa jalis, dan dia duduk, wa yasjud, dan sujud, wa yasjudun nas, dan orang-orang pun sujud ma'ahu, bersamanya. Maka nama nasya minal julus, dan dari tempat di mana yang dia terlupa dari duduk tahiyat maksudnya. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, jadi pada saat Nabi rakaat sholat zuhur, pada saat rakaat kedua yang harusnya duduk tahiyat, Nabi tidak duduk, Nabi langsung berdiri. Ya, lupa, Nabi dikasih lupa. Tapi lupanya Nabi juga menjadi syariat. Ya, menjadi hukum. Ya, disengaja oleh Allah dibuat lupa, agar apa? Agar umatnya bisa jadi pelajaran. Kalau dia terlupa duduk tahiyat, maka seperti ini. Ya, pada saat duduk tahiyat, kita berdiri posisinya, maka lanjutkan saja rakaatnya. Tetap di rakaat ketiga. Ya, dia berdiri untuk rakaat ketiga, lalu rakaat keempat, seperti biasa. Namun sebelum salam, Hamidum Majid, gitu ya. Ya, sebelum salam, maka dia baca doa bertakbir, Allahu Akbar, dia sujud, Allahu Akbar, dia duduk,
Allahu Akbar dia sujud, Allahu Akbar dia duduk, itu tawaruk. Kalau dia bersalam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, selesai. Jelas? Jelas. Tapi bacaannya Ustaz? Bacaannya tidak ada bacaan, Pak. Tidak ada keterangan Nggak ada bacaan. keterangan ya. Jadi apa aja Maka- boleh ya Ustaz? Karena bukan apa aja boleh. Kalau tidak ada keterangan, Hmm. maka berlaku ke umum, Ya, yang hadis umum, ke dalil umum, maka bacanya sama dengan bacaan sujud seperti biasa. Ya. Subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma Wa bihamdika. wa bihamdika, sampai selesai. Duduknya pun sama, duduknya baca rabbikfirli, Oh, dipilih. rabbikfirli. Oh, gitu. Jelas Pak. Tetap juga tahiyat itu mengisyaratkan juga tangannya. Karena hukumnya keumuman. Lo tahu ya? Ada dua nih, saya baru tahu. Jadi duduk di antara dua Iya, sujud iya. biasanya saya nggak baca. Kalau tadi sujud apa namanya, sujud lupa ya Ustadz ya. Iya. Sujud sahwi itu bacanya benar sih sama seperti sujud dalam sholat. Cuman duduk di antara dua sujud itu saya nggak baca apa-apa. Terus tapi duduknya tadi bener saya sama nih tawaruk nih. Tadi saya bener tawaruk ke iftiros ya, ternyata tawaruk. Cuman nggak nunjuk setelah bangun dari sujud salam. Ternyata Iya. harus ikut keumuman hadis ya. Iya. Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan, maka kembali ke dalil keumuman Pak, ikut umum. Maka dalil dipakailah dalil duduk. Ya, Pada saat Nabi duduk, ya apa pada saat Nabi duduk? Nanti mengisyaratkan jari telunjuknya. langsung menunjuk ya. Iya, kemarin baik. kita hadis. Baik duduk tahiyat maupun duduk antara dua sujud. Dia menunjukkan, mengisyaratkan jari telunjuknya. Oh, duduk di antara dua sujud Ah. untuk yang sujud sawi ya Ustadz ya. Bukan buat duduk di antara Jadi- sujud yang lain ya. Semua duduk begini syarat jari telunjuk. Hadisnya sahih ada di kitab Imam Ahmad. Ada berapa banyak dalil ya. Ini udah pernah saya kasih dalil ya? Belum pernah ya? Belum saya. Duduk di antara dua sujud Oh, berarti nah. duduk ya. Nunjuk ya. Iya, ketinggalan ya. Tinggalan saya. Ketinggalan. Nah, jadi dalilnya kan apa solu kamar waitumuni usolli. Iya. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Sholat. Jadi ini dalil umuman secara keseluruhan bahwa apapun yang diperintahkan Nabi, dikerjakan Nabi, diucapkan Nabi dalam sholat itu wajib hukumnya sampai ada keterangan yang menunjukkan kesunahannya. Ya. Betul. Jelas ya? Betul. Semua yang Nabi kerjakan dalam sholat itu wajib, Ya, iya. kecuali ada keterangan-keterangan yang menunjukkan kesunahannya. Betul. Oke ya? Nah, maka Nabi mengisyaratkan jari telunjuk, maka itu pun wajib. Ya, akan turun menjadi sunnah bila ada keterangan yang menunjukkan kesunahannya. Ya, jadi kitabnya ada di kitab Imam Ahmad. Ya. Kalau nggak salah saya pernah ngasih di Telegram kalau nggak salah. Telegram ya. Saya nggak bisa. Udah saya nanti sebentar saya kasih antum ya Nah, tentang dalil apa duduk di antara dua isyarat. sujud ya. Ya, Oke. udah saya pernah bagian kelebaran kalau nggak salah ya ada bentuk konsep fotokopian ya. Bentuk ketikan udah saya share kalau saya Budi ini masih punya file apa enggak ya? Oke. Saya kirim ke antum. Ini harus dibukukan nih, Jadi- kayaknya bagus. Jadi setiap yang tidak ada dalilnya itu begini. Kembali ke Ya, umuman kan. seperti keumuman berdiri. Karena nggak ada dalil, kalau nggak ada dalil kembali ke umuman gitu kan. Terus apalagi bacaan sahwi. Apa yang dibaca? Oh iya. Karena tidak ada dalil, maka baca bacaan sujud. Keumuman dalil. Ya, keumuman dalil. Pada saat duduk tahiyat itu atas dua sujud, ya bacakan Rabbil Fili. Nah, Dia mengisyaratkan dari tunjuk ya. Lalu pada saat sujud sahwi juga sama, posisi kan sama duduk. Posisi duduk. ya. Iya, posisi duduk. Jadi kembali ke keumuman hadis ya. Nanti hadis saya share. Saya kirim ke antum atau mau share di publikasi juga boleh. Oh iya, saya biasanya masukin ke dalam deskripsi Ustaz. Iya.
Jelas? Jelas. Nah, ada kan lama-lama kan mulai terkuak satu demi satu. Iya, Kan? iya, sedikit-sedikit. Terbedah. Di umur yang udah Kita lanjut habis. atau ada? Kita lanjut ada pertanyaan, silakan. Sebenarnya ada pertanyaan nih Ustaz. Karena Ya, silakan. apa namanya? Tapi nggak masuk ke sujud nih Ustaz. Karena lagi Ya. lagi berkurban sekarang sama Zulhijjah. Ada pertanyaan begini Ustaz. Ini yang pertama nih Ustaz. Yang pertama, apakah kurban bisa diganti dengan uang? Ya, tidak bisa, Pak. Oh, bagus. Kurban itu ibadah. Oh, Kurban itu ibadah harus dengan contohnya. Nabi berkurban dengan apa? Dengan kambing, oke. dengan unta. Ya, dengan binatang ternak. Ayamnya nggak termasuk. Apalagi dengan uang. Ya, jadi kurban tuh tujuannya kurban itu adalah hari makan. Kalau dikasih uang, jadi beli pakaian, Pak, beli pulsa antarnya. Oh, iya sih ya. Iya. Kalau Jadi hari makan. hari Ya. makan. Kalau misalnya ada yang koordinatorin Ustaz. Ada yang koordinatorin, kita kasih ke koordinator kurban misalnya begitu. Kan kalau di Indonesia beli kambing nih, kelihatan kambingnya kan gitu ya. Kalau di sini Ustaz, dia ada koordinatornya, pemerintah yang koordinatorin. Jadi kita cuma ngasih uangnya aja gitu. Cuman ya udah, walau alam dia aja ngurusin, kita nggak tahu nih kambing kita dipotong apa enggak, potongnya kemana, dikirim kemana, itu gimana tuh Ustaz tuh? Iya, Boleh, tapi kan pada saat ngajarin kan ngasih tahu pada saat tunaknya Heeh. kurban itu disaksikan. Iya. Bagusnya kita potong betul, sendiri. betul. Waktu Bagus pemotongan kita nggak ikut di sini. Iya. Kalau nggak bisa kita pada saat potong kita menyaksikan. Kalau perlu kita yang motong sendiri Iya. Ustaz ya. Kalau bisa potong sendiri. Jadi yang gampang motong gampang banget gitu kan. Iya. Jadi gampang saya potong ajarin motong cepat ya gitu kan. Solid ini gampang gitu kan. Jadi bukan kalau kita ulama serah tadi beda dengan zakat ya. Zakat itu bisa dengan uang gitu kan. Kalau kambing ini kan kita serahkan uang. Ya kalau jadi daging kambing kalau nggak gimana? Jadi kurban itu Pak, jangan jauh-jauh dulu Pak. Yang terdekat dulu. Antum ada masjid tetangga, itu tetangga kiri kanan makan. Berbagi-bagi dengan. Jangan yang jauh-jauh dulu. Kecuali udah Ada ini lebih, satu kampung ya. udah lebih baru kita keluar. Dekat kampung terdekat lagi. Jangan yang jauh-jauh dulu. Yang kedua Ustaz, ini ada saudara saya kan yang memang tinggal di sini ya Ustaz ya, sama keluarganya gitu. Cuman dia mau korbannya untuk di Indonesia, boleh nggak Ustaz? Jadi Boleh, misalnya apa? dititipin, beliin dong korban nih buat kurban di Indonesia gitu. Ada kan berarti? keluarganya di Indonesia? Ada banyak. Ya ada keluarganya aja nggak masalah. Siapanya apa bapaknya? Ya misalnya contoh nih, kan saya juga saya kan anggota DKM masjid di rumah kompleks saya gitu Ustaz. Nah, Ya. dia kan bingung bagaimana nyalurinnya. Ya udah kasih uangnya ke saya, nanti saya kirim ke DKM masjid gitu untuk diberikan kurban atas nama adik saya misalnya begitu. Itu Boleh ya? kalau begitu Pak. Oh. Boleh kalau begitu asal diberikan kurban ya. Iya. Jangan bentuk uang. Yang Boleh berikutnya kalau Ustaz, betul. ini Diberikan lagi rame nih. kurban antum Iya. kasih tahu nih pada saat mau kurban mana fotoin kita gini apa iya, foto iya. kambingnya. Oh, benar. Sama yang kayak di Palestina ya. Nah, sekarang jadi pertanyaannya begini Ustadz nih. Kan lagi viral banget nih saudara-saudara kita yang di Palestina. Yang lagi pada kelaparan gitu, apalagi di Rafah gitu ya. Boleh nggak nih kurbannya ini dikirim, kita beli untuk yang di istilahnya DKM masjidnya di Palestina untuk beliin kurban dan kita hadiahin ke orang-orang Palestina gitu Ustaz. Mana ya afdolinya ya? Iya. Apa di negeri kita apa di negeri Palestina? Iya. Aku yang terdekat Pak. Oh, Adapun di Palestina, Kita berlebih, antum ya. ke sana, yakin nyampe nggak? Iya kan? Apalagi jauh, sekarang kan nggak bisa langsung ke sana ya. Ada birokrasinya kan, ke pemerintah dulu, mana dulu gitu kan. Yang khawatir belok Pak, Oh, oke. dan nyampe ke sana gitu kan.
Kecuali itu lah antum punya perkenalan di sana, transfer ke sana ke orang. Bisa nggak langsung transfer ke sana? Bisa langsung transfer ke sana Ustadz, ada Nah, organisasinya di sana gitu. ya Orang nggak masalah kalau misalnya itu, tapi tadi itu tapi afdolinya tetap orang terdekat. Abdul yang terdekat dulu. Oke, ya, 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 ya. Nah, ini yang berikutnya nih, ini hari-hari terbaik nih Ustadz. Aduh, saya sedih banget nih. Karena jatuhnya Dua hari, ternyata 1 Zulhijjah, jatuhnya hari ini ya Ustadz ya. hari ini. Aduh, saya mudah-mudahan nggak ria nih, mudah-mudahan nggak ria Ustadz. Gini Ustadz, kalau misalnya ada orang yang terbiasa puasa Daud, selang-seling, itu apa sebaiknya dia berhenti puasa Daudnya, dia puasa 1 sampai 9 Zulhijjah, atau dia tetap selang-seling Ustadz? Antum dari mana keterangannya puasa satu ketengah bulan Zulhijjah? Gimana Ustadz? Dari mana antum dapat keterangan puasa tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah? Oh, itu waktu saya dengar dalilnya dari surat Al-Fajr tuh Ustadz. Al-Fajr, Mana? ayat pertama sampai ayat keempat. Al-Fajr, walayalin asar, wasafi wal watar, walayli idha yasar gitu. Demi waktu subuh ya Ustadz ya. Baik malam maupun siangnya, maupun hari ganjil maupun genapnya. Dari ulama yang saya dengar itu terkonsentrasi salah satunya di 10 hari terbaik bulan Muharram. Betul. Jadi 10 terbaik itu cuma antara 10 Zulhijjah, 10 awal Zulhijjah, Ya, 10 akhir Ramadan. betul. Yang paling kuat tuh ya, sama Muharram. Ya. Tapi yang paling kuat itu 10 Zulhijjah, Pak. Dari 10 tanggal Zulhijjah. 1 10 awal ya. 10 awal. 10 awal bulan Zulhijjah itu yang paling kuat ke sana. Betul. Tapi jadi ada keterangan di puasa di sana. Oh, gitu. Nah, antum mengusulkan puasa di bulan sana, ini juga ada masalahnya. Oh, gitu ya. Nggak ada ya dalilnya. Nggak boleh, nggak ada keterangannya puasa di sana. Yang ada itu, ini malam-malam ini, hari-hari ini, itu adalah hari-hari yang disukai oleh Allah gitu kan. Ya. Amalan-amalan yang dilakukan pada hari-hari ini, amalan yang dicintai oleh Allah. Oh, iya. Nah, salah satunya adalah puasa. Salah satunya. Bisa yang lain, amalan itu luas, bukan cuma puasa. Tapi kalau mengkhususkan puasa di bulan ini, itu jadi masalah. Itu jadi masalah karena ibadah ya. Apalagi mengkhususkan 1 sampai 9 itu harus ada dalilnya ya. Nggak ada keterangan. Tapi kalau antum beramal soleh dan beramal soleh itu adalah puasa, itu boleh. Masya Allah. Oke. Gitu. Ya, ketika beda dikit bahaya kan? Iya betul Ustaz. Iya. Orang sama-sama puasa gitu kan. Satu niat yang mengkhususkan di bulan Dzulhijjah, yang satu niat enggak beramal soleh. Ya, beramal soleh kan bisa puasa, bisa sedekah, bisa bantu orang, ya kan? Betul. Bisa itu menjadi bisa dan lain sebagainya. Banyak amal-amal soleh yang lainnya. Karena nih begini Ustaz, di sini kan banyak orang Arab nih. Banyak orang Arab mungkin, tapi maaf ya, bukannya saya ini lah, bukan. Maksudnya saya juga kan masih ngaji gitu ya. Itu dia pakai dalil yang tadi surat Al-Fajr, surat Al-Fajr ya, ayat 1 sampai 4 itu mungkin mengkonklusi itu apa ya, menyimpulkan sendiri kali ya. Baik malam sama siangnya, ya udah siangnya puasa gitu. Dan saya pikir emang ada hadis Nabi, barang siapa misalnya gitu yang puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 dapatnya hadisnya dia nggak ada ya. Nggak ada. Yang ada tanggal Jadi, 9 gitu Ustaz. Apa gimana ya? Tanggal 9 ada Arafah. Iya. Saya dengar itu, Wah. Gitu. Jadi hampir sama dengan puasa di bulan Rajab. Mengusulkan bulan Rajabnya itu nggak boleh. Iya, Karena kan bulan Allah kan ada 4, 12 kan? Iya. Yang haram kan ada 4. Barang siapa yang beramal soleh di bulan-bulan yang haram ini, gitu kan? Beramal soleh, Pak. Bukan mengkhususkan di salah satu bulan ini, di keempat bulan. Masya Allah. Itu jelas ya? Alhamdulillah. Jelas. Yang lain? Ada masalah lain nih Ustadz nih. Ini kejadian lagi di hari Jumat tadi.
Ya saya pikirkan dia muadzin Ustaz, dia muadzin. Terus saya pikirkan orang Arab ya, pasti dia lebih tahu lah gitu. Kan yang saya tahu itu yang mendekati imam itu pahalanya terbaik. Cuman kan saya menghindar dekat banget sama imam ya, takutnya jadi pengganti imam gitu. Nah saya ambil yang tadi kebetulan yang kosong di sebelah kiri, saya ambil yang kiri. Cuman saya nggak mau deketin imam nih, takutnya kalau kenapa-napa saya ganti imam kan repot nih. Karena kan kalau nggak salah di belakang imam, terus kanannya sama kirinya kan Ustadz ya, yang paling dekat itu ya. Nah di belakang imam ini muadzin, tapi dia sholatnya duduk Ustadz. Saya istilahnya ke distract itu apa ya bahasa Indonesianya ya, ke distract itu terganggu. Nah terganggu Ustadz. Tapi kalau imam kenapa-napa, dia sholatnya duduk, gimana mau ganti ya? Itu sebaiknya gimana Ustadz? Pertama ya, apakah kalau misalnya si makmum di belakang imam itu tidak sempurna, istilahnya sakit gitu ya, apakah yang di kanan atau selanjutnya yang kiri begitu, atau gimana ya? Apa harus yang sempurna gitu di belakang imam Ustaz? Iya. Kalau lagi ada orang sedang sakit, ini makanya pemahaman lagi-lagi ya. Kalau antum sakit, sholatnya di kanan atau di kiri pojok. Iya. Apalagi sholat duduk pakai bangku atau duduk gitu kan, di kanan atau di pojok kiri, paling pojok. Harus sadar diri gitu kan. Jadi yang di belakang benar-benar orang yang terima, orang yang ngerti hukum. Ya dia lagi-lagi kealpaannya tugas kita bersama ya. Ini kesalahan. Ya tugas antum memperbaiki cuman dengan cara yang bijak ya. Iya, dengan cara yang baik. Kemarin juga saya baru dapat ilmu lagi Ustadz gitu. Ternyata memang kita tidak boleh berdebat kepada sesama muslim. Kalau yang sama non muslim berdebat boleh, tapi itu pun dengan yang santun. Karena Rasulullah juga kan memang berdebat kan dengan kafir Quraisy waktu itu, sampai keluar surat Abasa ya, ditegur sama Rasulullah ya karena berdebat. Tapi kalau sesama muslim paling saya cuma bisa ingetin, itu pun kalau ditanya kan Ustaz ya. Atau kalau misalnya udah mengganggu saya banget gitu, kayak kemarin ada, memang ya afwan ya, kalau orang yang banyak ilmu dia mau menerima ilmu yang lain gitu. Saya punya temen, dia sakit ininya Ustadz nih, tangannya. Jadi waktu sujudnya begini, dia tangannya begini, ditegur sama orang, kamu kalau sujud tangannya harus nempel sama tanah istilahnya gitu. Dia nggak ngasih tahu kalau saya lagi sakit tangannya. Dia juga tahu ilmunya itu gitu, cuman dia bilang jazakallahu khair ya, dikasih tahu. Dia bilang udah halas, dia bilang begitu. Saya bengong, iya juga ya, saya bilang kalau misalnya didebatin malah jadi berantem nih, dia bilang ya sebenarnya juga saya bilangnya. Nah ini ada temen, kalau misalnya orang yang maaf ya afwan kurang ilmunya, itu malah ngotot ya Ustadz ya. Suatu ketika ini kayak kan biasanya kalau libur nih kita ada beberapa di sini tuh habis subuh dia ngejar suruh, waktu suruh Ustadz apa namanya, tinggal di dalam masjid. Tapi waktu suruh kan kita udah tahu ya jam-jamnya. Bahkan kalau orang yang awam pun di sini jamnya itu udah disiapin tuh, waktu suruh tiba sampai 20 menit dia geser baru kita sholat suruh. Karena ini orang masih lama waktu suruh, saya bengong, dia ngeliatin jam. Mungkin dia habis ngaji gitu ya kan, dia nggak sabar ya. Saya pikir habis ngeliatin jam dia duduk lagi baca ya. Dia habis, lah kok sholat, dia bilang gitu. Terus saya bilang belum waktunya. Terus dia tetap aja di sholat. Terus saya bilang lagi, karena ini teman Indonesia ya, jadi saya cuma nanya, cuman saya mau dapetin ilmunya aja gitu. Antum tadi sholat apa? Sholat duha, sholat suruh. Belum waktunya. Udah, ya udah. Saya nggak perpanjang lagi. Terserah dah, lakum dinukum. Enak Pak, artinya kalau kita paham ilmu jadi banyak bisa menahan diri, tidak mudah explore gitu ya. All out, tenang. Guru saya tuh, saya belajar banyak sama guru saya. Tidak keluar sepatah kata pun Pak, kalau nggak ditanya.
Masya Allah. Oh, Murid iya. murid-muridnya pernah kan ada saya pernah kakak kelas ya, yang jadi ustadz juga kan, dia muridnya banyak banget. Nah muridnya kakak kelas saya ini nggak tahu kalau gurunya itu adalah guru saya itu lagi datang, nggak dikenalin pak, nggak ada yang tahu bahwa itu adalah gurunya gitu kan. Guru Gurunya kakak kelas saya dan guru saya juga gitu kan. Ya begini aja gitu. Ada lihat nggak ngomong nggak apa. Ya harusnya kan ya kalau saya kenal itu guru kan ada itu gurunya gitu ya. Nggak dikenalin jadi nggak jawab nggak diem aja. Saya yang ini kan saya tahu. Saya kenal ini adalah gurunya guru antum juga guru kita semua. Baru pada ngobrol. Ini nggak mau memperkenalkan diri enggak gitu kan. Saya pernah juga jemput guru saya itu, saya jemput ke rumah saya pak di Bekasi itu, dia naik kereta lagi udah keluar, dia lagi di trotoar dia di trotoar gitu. Garing dia kan biasa kan nggak pakai peci, pakai celana panjang gitu kan, kayak meja biasa aja gitu kan, orang biasa gitu kan. Saya ajak makan bubur ayam pinggir jalan, mau gitu. Jadi artinya nggak pernah menampilkan ke, malah ilmunya banyak banget gitu. Misal. Jadi apa ya, nggak perlu kita dikenal orang kan. Betul. Iya, yang penting kalau kenal kita gitu ya. Memang ada kenikmatan sendiri sih Ustadz, saya dengar dari siapa ya, bahwa kemaksiatan itu ada candu, ada kenikmatan, tapi ibadah juga memang ada candu ya, ada kenikmatan, iya. Dan lebih baik ya biar beruntung dari akhir ya kita candu dengan keibadahan gitu ya. Karena kan belum tentu benar juga kita, bukan kita ya, saya belum tentu saya juga benar ya kan, makanya belajar terus gitu. Ya paling nggak saya bisa ngingetin anak istri. Ustadz terakhir Ustadz terakhir, tapi nggak tahu nih udah sampai belum ya. Ini terkadang kan ada dua cara sujud sahwi Ustadz, ada yang sebelum salam, ada yang sesudah salam. Iya, itu bagaimana ngebedain itu Ustaz? Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh bila. Ya ada semua keterangannya di sini. Nanti kita akan bahas ya. Kalau misalnya nanti hadis yang berikutnya nih, yang di bawah ini, itu dia Nabi sudah salam itu. Ya, udah salam. Karena kan Nabi Nabi sudah nggak salam. tahu ya. Nggak tahu kalau dia Nabi, ada salam. udah ngobrol loh, udah ngobrol pak. Sudah salam, udah ngobrol. Nabi kurang 2 rakaat. Oh, kurang 2 rakaat. Udah salam, udah ngobrol, udah tegur. Oh, hadis yang lain ada ya. bawahnya. Jadi ini hadis yang Jadi apa kita bacakan hadisnya ya? Iya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ihda salatil isi. Lupa. Nabi sholat bukan isya, isi itu sholat petang. Ya, sholat asar. Bukan isya, di isi itu petang, Pak. Ya, di salah satu sholat petang. Ya, rakaat ini 2 rakaat. 2 rakaat. Cuma salam. Habis 2 rakaat langsung salam. Iya. Cuma qoma ila ila hasbati fi muqaddim masjid. Muqaddamil masjid. Dia berdiri di salah satu tiang masjid itu, di pojok-pojok masjid. Ya, bahwa doa ya dia meletakkan tangannya di atas yang di mimbar lah ya, tangan. Wa fil qaum, pada kaum tersebut ya Abu Bakar, ada Umar, ya kan? Fahabaan yukallima, mereka apa ya, sungkan, takut, nggak mau negur. Iya, nggak mau negur Nabi. Wa kharaja sara'an nas, lalu orang-orang bubar Pak, keluar. Kharaja pada keluar. Udah kelar nih sholatnya gitu kan. Udah salam. Ada undang-undang baru nih. Ada kepres baru nih. Asar 2 rakaat. Iya. Bubar kan cuma sekedar bukan sekedar bubar. Faqalu, mereka berkata,
Usirat sholat. Maksudnya sholat telah dikosor, makanya cuma 2 rakaat. Oh, mikirnya begitu. Dan Nabi sampai sini belum ngeh Pak, belum sadar bahwa dia kurang 2 rakaat. Rakaat. Sampai bubar orang-orang ngomong telah dikosor sholat, tadi maksudnya telah diringkas sholat 2 Tapi rakaat. Rasul nggak dengar ya orang-orang pada ngomongin itu Iya, di kosor. luar biasa kan? Wa fil qaumi rajulun yadahu Nabi dal yadain. Ada seseorang di antara kaum tersebut yang Nabi sebut orang yang punya 2 tangan. Nah, 2 tangan itu tangannya lebih panjang dari tangan kita, Pak. oke. Kalau antum diukur tangannya, dia tangannya 2 kali tangan antum. Pandangan. Panjang sekali gitu tangannya. Makanya disebutnya dal yadain, yang punya 2 tangan. Ya. Fakola, dia doang yang berani negur Nabi itu. Oh, oke. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, an-nasita, apakah engkau lupa? Ya, apakah engkau lupa? An-kusirat salat, atau sedang telah dikosor salat? Ya Rasul, apakah engkau lupa apa sedang mengkosor salat nih? Dia ditanya sama orang tersebut. Fakola lam ansa, aku tidak lupa. Walam yuksor, dan aku tidak mengkosor sholat. Ya. Fakola bala Tidak. kot nasita, engkau lupa ya Rasul, sesungguhnya engkau telah lupa, Rasul kata orang dikomplain. tersebut. Ya, lalu fasolah rakaat ini summa salam. Nabi mengerjakan 2 rakaat yang kekurangannya, lalu salam. Ya, summa kabaro, summa sajada, misla sujudi, seperti sujud biasanya. Ya, au atwal, atau lebih panjang. Summa rofa ro'sahu, lalu mengangkat kepalanya, maka baru bertakbir. Summa wadoa ro'sahu, lalu meletakkan kepalanya lagi, maka bertakbir. Fasajada, misla sujudi, dia sujud seperti sujud biasanya. Au atwal, atau lebih panjang. Summa rofa ro'sahu, lalu mengangkat kepalanya, wakabbar, lalu dan bertakbir. Ya, mutafakun alaihi, walafdu di Bukhari. Lafadznya ada di Bukhari. Bagi Muslim, sholatul asar. Oh, sholat asar. Bagi Imam Muslim. Ya, bagi Abu Daud, asdaqadul yadaiti. Jadi sebelum Nabi mengerjakan 2 rakaat yang kekurangannya, Nabi mengkonfirmasi dulu kepada yang lain. Bener nggak dua orang ini yadain, bener nggak nih? Dia nanya ke Abu Bakar, nanya ke Umar, bener nggak orang ini? Apa kata Umar? Iya bener. Kata Abu Bakar, iya bener. Ya, maksudnya Nabi salah gitu kan? Jadi kenapa Iya nggak kasih bener. tahu? Iya. Jadi maksud gimana? Nah, Nabi mengerjakan tadi Pak, kita salam, benar-benar terlupa, udah ngobrol. Ya, lalu diingatkan, ya antum lupa nih, kurang 2 rakaat, kurang 1 rakaat, atau kurang apa saja, setelah salam. Ya, artinya lupanya setelah salam. Baru ingat nih, itu mah setelah diingatkan. Maka antum tinggal tambah kekurangannya, tinggal takbir saja. Antum kurang 1 rakaat, tambah 1 rakaat, kurang 2 rakaat, tambah 2 rakaat, tambah kekurangannya yang kelupaan tadi. Tapi ingat, sebelum menambah kekurangannya, pastikan dulu al-yakinu la yuzal bi syak. Keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan, tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Ambil keyakinan, bisa bertanya dengan orang sekitar, supaya tembak yakin antum kurang. Kurangnya di mana? Ya, kurang 1 rakaat, 3 takbir, Allahu Akbar, ini rakaat terakhir. Kalau kurang 2 rakaat, Allahu Akbar, ini rakaat ketiga. Ya, cuma tadi pada 1 rakaat terakhir sebelum salam sujud sahwi. Berapa kali salam? Sebentar Ustaz. Tadi Ya. habis kelupaan dia kan Rasul berarti nambahin 2 rakaat. Saya lupa nih, kayaknya ke skip saya. Nah, habis dia nambahin
dua rakaat. Rasul itu sujud tahbihnya sebelum apa sudah salam Ustaz di sini? Iya, di sini keterangannya baca kalimatnya Pak. Jadi fasolla rokaatain, Nabi sholat 2 rakaat lagi kan? Iya. Cuma salam. Cuma salam. Oh, lalu salam. Oke. Jadi udah salam yang keberapa nih Pak? Salam kedua berarti. Hamidum Majid, salam kan? Iya. Nah, duduk. Lalu setelah salam yang kedua, Setelah salam kedua. cuma kabbaro, lalu bertakbir, lalu sujud. Jadi sujudnya setelah salam yang kedua. Ya. Berarti selesai sholat ya berarti Ustaz ya. Iya. Berarti di hadis 352 ini karena kejadiannya di luar sholat, jadi nambah rakaat, terus salam sujud Iya. sahwinya di luar Di luar sholat. Di hadis 351 Di dalam. karena kelupaan belum selesai sholatnya, sujud sahwinya di dalam sholat. Nah, syukur khair Ustaz, sampai di sini dulu Ustaz, nanti kita berjumpa lagi di lain waktu, sudah hampir 1 jam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita ada obrolan, cuman obrolannya juga bermanfaat ya Ustaz ya. Ini buat masukan buat yang teman-temannya lain. Baik, ya Ikhwan aja kumul wa yakum, semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita, semoga majelis ini diberkahi. Semoga amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala, menjadi ladang amal tambahan kita di akhirat. Seperti biasa, baca firman Allah dalam surat Al-Kahfi surat 17 ayat 29, wa qul haq min rabbikum, bahwa semua yang benar datang dari Allah, fa mangsa afal yumin wa mangsa afal yakfur. Barang siapa ingin beriman silakan beriman, barang siapa ingin kafir silakan kafir. Tapi tentu saja semua akan diminta tanggung jawabnya, dan semua ada masa expirednya, masa berlakunya. Dan kuluman alihayafan, semua akan binasa. Dan sabda Rasul kita, umur umatku tidak jauh dari 60 sampai 70 tahun saja. Hisab diri kita sebelum kita dihisab olehnya. Semoga segala kesalahan kita dimaafkan, diampuni, dan diganti pahala yang berlipat-lipat ganda dengan kemahmurannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru dakwah walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Izinlah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinlah Ustaz.